Ketika kita ingin mempromosikan idealitas, maka ada dua unsur yang harus diperhatikan. Mereka terjebak, khususnya para kandidat. Syukur kita semua bisa hadir berkumpul untuk membangun satu suasana diskusi dan ini mencerdaskan dan menambah pengetahuan kita. Ketika kita ingin mempromosikan idealitas, maka ada dua unsur yang harus diperhatikan. Tadi sudah disinggung oleh Bang Baca terkait dengan identifikasi masalah atau belanja masalah. Yang kedua, ada kebutuhan yang itu memang atau need assessment yang itu memang menjadi. Ketika kita lihat pada aspek pada kondisi kekinian terkait dengan Pilkada 2024 khususnya Kota Banda Aceh, ada suatu hal yang memang mereka terjebak, khususnya para kandidat, terperangkap pada dimensi tentang bagaimana mempengaruhi arena kekuasaan, melalui instrumen elektabilitas dan popularitas. Dibungkus itu menjadi satu konsep, bukan menguap selesai acara, selesai udah. Karena untuk kebutuhan laporan, kebutuhan habis anggaran, nggak gitu ceritanya. Ini harus punya manfaat untuk sapa untuk kalian juga. Nah, poin lain yang memang penting untuk dikritisi dalam konteks Kota Banda Aceh, ketika kita menghadapi pada orang-orang lama, apa kita memang butuh orang baru atau memang kita mengaminkan dengan kebutuhan yang lama? Semua itu ada tangan kalian. Jadi kalau kalian hanya berdiam diri bersikap apatis, tanpa berbuat apapun dalam sikap politik, itu punya tanggung jawab moral yang melekat secara pribadi yang akan dituntut. Ibaratnya ada paku di jalan, kalian pindahkan, berdosa. Sama satu hal, ketika ada keadaan di Banda Aceh, kalian tidak memberikan satu suara pada yang dianggap idealitas kalian itu penting, orang ini jadi pemimpin, kalian berikan suara, berdosa juga kalian. Versi saya, cara pandang saya. Nah, semua tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan, secara argumentasi, tentunya ini kan menjadi catatan-catatan yang memang penting untuk kalian listing, untuk kalian buat, seperti apa pemimpin Aceh, Kota Banda Aceh yang pas. Makanya baiknya selain dari ini, buatlah jajak pendapat atau buatlah survei online atau buatlah pakai wawancara secara acak. Nah kalau itu tidak ada, itunya cuma berarti program organisasi karena apa? Karena ikut serta dengan teman, karena ada yang ingin didekati perempuannya, karena ada atau lakinya, karena ada kegiatan-kegiatan, kan itu. Tidak ada hal yang konkret yang nyata yang kalian bisa lakukan sebagai bukti bahwa peran mahasiswa nyata hadir dalam Pilkada Kota Banda Aceh. Esensi lain yang saya ingin sebelum closing statement saya, esensi lain yang saya katakan juga pada kalian bahwa bagaimana ketika kalian menyikapi berbagai macam kandidat, tapi kalian jernih dan berpikir. Karena ketika kalian tidak jernih dan berpikir, maka akan berdampak pada sikap politik kalian, perilaku kalian. Apalagi dalam kondisi hari ini isu hoax tinggi, isu sara tinggi. Kita harus punya proaktif, menelusuri rekam jejak kandidat secara mendalam, sehingga ketika kalian bersikap secara politik tidak tertipu, tidak disalahgunakan. Ini terakhir saya. Kemajuan, perubahan, pembaharuan bukan ada di tangan satu orang, tapi ada di tangan bersama. Itu yang saya sepakat. Kalau bicara karakteristik, secara filosofi, satu dalam hal ontologisnya, ini akan banyak kekuatan, baik kalau dalam agama, segi fatona, tabligh,
tentunya juga ada hal yang lain juga, semuanya bicara tentang karakteristik pemimpin, versi ideal dalam leadership Rubik. Dia juga mengatakan bahwa bagaimana bicara kecerdasan, bicara tentang bagaimana dia mampu mengolah ya semua pikiran orang, karena menjadi pemimpin itu bukan semudah saya menjadi pemimpin itu belajar ya. Dulu ketika saya masih muda temperamentalnya ada dalam organisasi. Lama-lama ketika saya sudah beranjak memiliki beberapa bisnis, ada survei, banyak media, lantas buat perusahaan konsultan politik, dan saya harus mengayomi bagaimana anak tua dia. Apa yang saya belajar? Bagaimana seorang pemimpin itu juga harus betul-betul memahami seperti apa sih cara memperlakukan manusia. Apa yang memang menjadi kebutuhan mereka itu juga yang harus diperhatikan. Bukan mindset kita dipaksakan harus seperti ini, seolah-olah itu menjadi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan yang real itu ya harus dari bawah, bukan dari mindset dari pemimpin. Nah, kesalahan fatalnya adalah seolah-olah kebutuhan itu menjadi kebutuhan masyarakat yang bertolak belakang dengan kebutuhan mereka. Hal-hal ini yang harus dipisahkan ya, harus dipisahkan. Kenapa? Contoh ya, misalkan kayak ulama besar kayak Abu Amran Wali, itu juga dia nggak pernah terlibat politik sampai sekarang. Banyak ulama kok yang memang masih on the track dengan kitahnya, dengan jalannya yang pilih ya. Nah, harusnya ulama juga merumuskan seperti apa sosok ideal, sosok karakteristik pemimpin yang memang itu dibutuhkan oleh publik. Dia menghimpun ya, sehingga merumuskan, dan ini loh menjadi tawaran dari MPU. Dan ini kan dipakai untuk partai politik untuk mencari siapa sosoknya. Nah, di sisi lain juga kita dihadapi pada konteks politik hari ini ya, ketika pragmatis dan oportunis itu ada dan memang terjadi karena memang kondisi yang dalam konteks hari ini itu semakin vulgar. Kegagalan di dalam mengedepankan etika politik, kegagalan di dalam bagaimana memberikan satu punishment, kegagalan bagaimana kita sendiri tidak memberikan efek kepada mereka, itu yang membuat semakin melanggar dan terus direproduksi ya, tindakan-tindakan ini. Makanya saya bilang ya, etikabilitas itu menjadi penting ya, karena itu sebagai bentuk fondasi utama untuk menjadi pemimpin yang dalam tanda kutip yang memang memiliki integritas, memiliki tanggung jawab dan profesional, dan mengerti bagaimana memperlakukan warganya atau masyarakatnya. Nah, beberapa hal yang juga saya ingin katakan ya, di sesi terakhir saya ini ya, bagaimana teman-teman selaku anak muda ya, ketika dihadapi pada kondisi hari ini yang disinggung oleh tadi Ustaz Masrul, bahwa ada kegelisahan dalam penerapan masyarakat Islam yang cenderung sangat mengedepankan tindakan-tindakan ya pencabukan, ya tindakan-tindakan yang hukuman, tapi tidak ada bagaimana mengedepankan tindakan-tindakan penyadaran, tindakan-tindakan yang muaranya itu cenderung untuk mentebalkan akidah, ya. Dan ini menjadi cara saya juga untuk menjaga generasi ke depan. Misalkan hari ini coba perhatikan ya, semua sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip sekolah konvensional atau sekolah-sekolah formal itu penurunan relatif sedikit jumlah siswanya, tapi pesantren daya itu meningkat. Nah, artinya apa? Ada kesadaran dari orang tuanya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ya, saya selaku orang tua juga bagian dari posisi untuk menjaga generasi. Caranya harus masukin dalam bagaimana memahami akidah secara mendalam. Oke, masuklah pesantren. Nah, artinya teman-teman juga harus sadar, ya, jangan sampai praktek-praktek budaya yang dalam kutip ya, budaya pragmatis oportunis itu selesai pada usia-usia kalian yang memang belum layak untuk melakukan itu. Kuatkan fondasi idealisme menurut saya. Nah,
contoh ya, saya ingin bilang gini, ketika saya bicara bisnis, maka saya akan sangat money oriented. Saya kandidat beberapa sekian, oh nggak mau, oh nanti Pak Arius kita selesai nggak bisa, uang kontrak saya kerja. Tapi ketika dihadiri pada masalah sosial atau kebutuhan sosial, Pak saya butuh SPPP nggak ada nih Pak, oh yaudah berapa saya bantu, Pak saya butuh ini Pak, yaudah. Jadi ada ruang yang harus dipisahkan. Nah, idealis itu mas kenapa menjadi satu hal yang penting dalam diri kalian selama anak muda? Itu bagian untuk menjaga rambu-rambu pada kalian ketika nanti diterpa uang yang besar, diterpa kepentingan yang dominan, ya. Tapi kalian masih punya sesuatu yang bisa dipegang sehingga balik ke rumah. Rumah inilah makna tentang kejernihan hati, pola pikir yang sehat, ya. Sehingga itu membuat kalian tidak mudah terombang-ambing dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah hari ini itu menjadi satu permasalahan utama ketika mahasiswa mudah dirombang-ambing, mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tadi kan disinggung membaca yang juga berafiliasi dengan partai politik tentu kami. Nah itu menjadi satu catatan kritis saya. Siapapun organisasi pasti akan ada relasi, tapi sejauh mana dia mampu mengelola itu menjadi suatu hal yang bernilai positif, tetapi juga berdampak pada orang lain. Jangan juga terperangkap pada dimensi atau dijebak pada dimensi kepentingan pragmatis dan oportunis, yang itu juga merugikan organisasi dan juga diri kalian. Karena mahasiswa itu ketika esensi filosofi idealisnya sudah tercerabut dari akar, maka akan susah untuk dia bisa menjadi pemimpin yang baik ke depan. Nah, di sini dia juga akan mengalami yang namanya kegagalan proses kaderisasi. Miskinnya pemimpin, hilangnya orang-orang yang memang layak untuk jadi pemimpin. Banyak hal. Kenapa? Idealis itu yang sudah hilang.